Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Kurniawan, NIM 19503100039, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas MZW 4B. Video ini berguna sebagai pemenuhan ulangan tengah semester mata kuliah Zakat dan Wakaf di negara Muslim. Yang pertama akan menguraikan mengenai pengertian zakat dan wakaf beserta dalilnya, serta perbedaan dan persamaan antara zakat dan wakaf. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan wakaf merupakan sebuah ungkapan yang mengandung pemenuhan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang bersifat kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Dalil yang mewajibkan untuk zakat diantaranya tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalil wakaf sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Al-Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu sekali-kali tidak akan sampai pada suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu sedekahkan atau nafkahkan Allah pasti akan mengetahuinya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara zakat dan wakaf. Yang pertama pada segi hukum. Hukum zakat merupakan suatu kewajiban dan merupakan suatu rukun Islam. Sedangkan wakaf bersifat sunnah. Yang kedua dari segi ketentuan. Terdapat ketentuan dalam melaksanakan zakat, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam melaksanakan wakaf. Dan yang ketiga yaitu dari segi penerima. Sudah jelas bahwa terdapat 8 asnaf atau golongan yang menerima zakat, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi pada wakaf siapapun berhak menerima, tergantung wakif mewakafkannya kepada siapa dan akad dari perwakafan tersebut. Persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada fungsi yang sama-sama memiliki fungsi untuk kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu mengenai kapan disyariatkannya zakat dan wakaf dan kenapa setelah sepeninggal Rasulullah terjadi adanya beberapa kaum yang tidak melaksanakan zakat dan bagaimana respon para sahabat terhadap hal tersebut. Beberapa mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah oleh Nabi Muhammad di Mekah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan, dan selanjutnya zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal. Jadi mula-mula disyariatkan zakat fitrah dan disusul dengan disyariatkannya zakat mal. Pada hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menerima wahyu yang berbunyi, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Menjelang tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW memberi batasan atau aturan dasar-dasar dalam berwakaf. Bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang berhak membayar zakat, dan siapa pula yang berhak menerima zakat. Konteks kedua yaitu mengenai disyariatkannya wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan disyariatkan ketika beliau hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah.
Terdapat beberapa pendapat yang berkembang pada ahli jurisprudensi mengenai siapa orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa baginda Rasulullah lah yang pertama melaksanakan syariat wakaf dengan mewakafkan sebidang tanahnya untuk dijadikan sebuah masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa Sayyidina Umar yang pertama melaksanakan syariat wakaf berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa sahabat Umar berkata memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar menemui Rasulullah untuk meminta petunjuk dan berkata, "Hei Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, yang mana sebelumnya saya belum pernah mendapatkan harta sebaik ini." Kemudian Rasulullah merespon hal tersebut dengan berkata, "Kalau kamu suka, kau tahan pokoknya tanah tersebut dan kau sedekahkan hasilnya, tapi dengan tidak menjual, tidak menghibahkan ataupun mewariskannya." Sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad dan beritanya pun tersebar pada beberapa di belahan dunia, terdapat banyak orang Arab yang murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau melaksanakan pembayaran zakat. Gerakan murtad ini merupakan alu pembangkangan dan fitnah tanpa dasar. Target alamiahnya adalah untuk memusnahkan agama Islam dan meruntuhkan kekuatan Islam Arab yang mana telah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Banyak sebab yang jadi aspek gerakan kemurtadan tersebut. Yang pertama mengenai keimanan, di mana mereka hanya berlindung pada keimanan tetapi belum pernah merasakan kenikmatannya, dan kurangnya iman dalam hati merupakan penyebab dari timbulnya gerakan kemurtadan tersebut. Fanatisme jahiliyah pun juga merupakan salah satu faktor dari gerakan murtad tersebut, dan juga pengaruh bangsa lain, bangsa tetangga seperti Persia, Romania, dan Habasyah. Sebelumnya mereka memiliki koloni di Jazirah Arab, sehingga mengulurkan tangan untuk membantu nyala api pembangkangan terhadap agama baru tersebut. Respon yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai khalifah pada masa tersebut yaitu dengan melakukan tindakan tegas dan keras terhadap penyikapan gerakan murtad tersebut, yang mana Abu Bakar telah mengerti hakikat dari kemurtadan tersebut, dan penanganan dengan tegas dan keras merupakan cara yang perlu ditempuh, dan akhirnya jalur peperangan ditempuh oleh para sahabat dan para golongan muslim. Peperangan itu berlangsung selama sekitar 1 tahun, yang pada akhirnya dimenangkan oleh para sahabat dan golongan muslim. Dengan keridhaan Allah, orang-orang yang murtad tadi, setelah terjadinya peperangan dan terjadi kekalahan, mereka kembali kepada jalur yang kebenaran, yaitu bersedia membayar zakat dan menunaikan salat. Mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu jika zakat profesi diwajibkan di negara, bagaimana ketentuan dan syaratnya? Yaitu mengenai ketentuan dan syarat terhadap zakat profesi. Zakat profesi termasuk salah satu zakat mal yang merupakan kewajiban terhadap seorang muslim
yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Zakat profesi ini sering diartikan dan didasarkan pada pendapatan seseorang. Syarat dan ketentuannya yaitu yang pertama, harta dikuasai penuh. Maksudnya harta tersebut merupakan hak milik dia pribadi, bukan hak milik dia bersama orang lain. Yang kedua, hartanya berkembang dan lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya yaitu harta tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan apabila harta tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat profesi. Dan yang ketiga yaitu mencapai nisab. Nisab dalam zakat profesi sama dengan atau setara dengan zakat pertanian, yaitu 522 kg. Misalkan harga pokok atau harga beras 9.000, maka untuk melaksanakan zakat yaitu 522 kg dikalikan 9.000, yang hasilnya sekitar 4.698. Apabila pendapatan lebih dari tersebut, maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat profesi, dan apabila lebih rendah dari tersebut maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat profesi. Dan yang keempat yaitu tidak terlilit hutang. Dan apabila masih memiliki hutang, maka hutang tersebut perlu dilunasi atau dibayar sebelum kita melaksanakan zakat profesi, karena tidak diperbolehkan apabila kita masih terlilit hutang. Para ulama sepakat bahwa besaran zakat profesi ini adalah 2,5% dari penghasilan yang didapatkan. Namun beberapa ulama masih berbeda pendapat atau pandangan mengenai apakah penghitungan langsung dari pendapatan kotor atau dikurangi dengan kebutuhan pokok, atau misal ketika terdapat hutang. Yang pertama mengatakan bahwa penghitungannya disesuaikan dengan penghasilan kotor, yaitu misal penghasilannya 6 juta, maka 6 juta dikali 2,5%, ya hasilnya 150, dan 150 tersebutlah yang wajib dizakatkan. Dan pandangan kedua yaitu dikurang, misal mempunyai hutang maka dikurangi terhadap hutang tersebut. Akan tetapi pengurangan tersebut hanya berlaku pada kebutuhan primer dan tidak berlaku pada kebutuhan sekunder atau tersier. Misal mempunyai hutang 1 juta sebagai kebutuhan tersier dengan pendapatan 6 juta, maka yang berlaku adalah 5 juta dikali 2,5% yang hasilnya 125, dan 125 tersebutlah yang berhak untuk dizakatkan profesi. Maka apabila berhutang tapi untuk kebutuhan sekunder atau tersier, maka tidak berlaku dalam zakat profesi. Yang berlaku pengurangan adalah hanya untuk kebutuhan primer. Persoalan yang keempat adalah mengenai bagaimana keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negara dan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Umar bin Abdul Aziz merupakan satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia merupakan khalifah pada masa Bani Umayyah. Meskipun ia bukan keturunan Sulaiman bin Abdul Malik, yakni bahkan khalifah atau pemimpin sebelumnya, tetapi atas kehendak Sulaiman bin Abdul Malik, dia dikehendaki untuk melaksanakan atau meneruskan tahta kepemimpinannya. Dia memimpin selama kurang lebih 3 tahun, yaitu pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Dengan kepemimpinannya yang populis, disiplin, tegas, dan bertanggung jawab,
merupakan salah satu indikator atau aspek yang membawa keberhasilan dalam memimpin negara dan rakyatnya, serta sikapnya yang tegas. Ia tak segan untuk mendepak para pejabat yang telah melakukan korupsi. Kendati banyak kebijakan-kebijakannya, revolusinya dalam ranah ekonomi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan patut kita teladani. Ketika memerintah, Umar sangat memperhatikan pengembangan sistem zakat dan wakaf. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai langkah untuk mewujudkan dan mensejahterakan rakyatnya, dan terhadap rakyat yang kurang dalam hal finansial, sehingga kebutuhan mereka, kaum lemah atau minoritas, ikut terpenuhi dan tercapai, sehingga tidak ada ketimpangan atau krisis sosial atau krisis ekonomi dalam masa tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan visinya tersebut. Pertama, berkaitan dengan zakat. Umar mengaturnya sedemikian rupa agar seluruh rakyat dari elemen atas tengah bawah dapat menikmati potensi zakat tersebut. Umar mengategorikan dalam berbagai aspek, zakat terhadap orang-orang yang sakit, terhadap orang-orang difabel, orang-orang atau kaum duafa, dan juga ia memperhatikan agar zakat juga tersalurkan pada orang yang dihukum dan orang-orang yang terlilit hutang. Untuk mensiasati terhimpunnya zakat dan kas negara, Umar menghemat seluruh pendapatan negara. Hal ini dilakukan dengan tidak menerapkannya gaji selangit pada pejabat yang ia pimpinnya. Kebijakan tersebut sangat bertentangan pada khalifah-khalifah sebelum Umar. Para pejabat negara atau istana dengan leluasa pada masa sebelum Umar memiliki keluasan dalam mengambil harta atau kekayaan negara di Baitul Mal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tak pelak kebijakan tersebut membuat gerah kaum feodal, yang mana kaum feodal ini diisi oleh Bani Umayyah beserta kerabat-kerabatnya. Apalagi dengan sikap Umar yang jeli dan ketat dalam mengawasi pejabatnya merupakan salah satu aspek juga untuk menekan atau mereduksi sikap korupsi. Persoalan yang kelima yaitu mengenai kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Apa saja syarat mendirikan lembaga amil zakat dan program apa saja yang terkandung dalam lembaga amil zakat. Yang menyebabkan keterbelakangan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia yaitu yang pertama pada literasi zakat dan wakaf. Minimnya literasi ini merupakan salah satu indikator atau aspek keterbelakangan zakat dan wakaf di negara Indonesia dibandingkan pada negara-negara lain. Minimnya literasi ini bukan hanya pada kalangan masyarakat bawah, tapi juga pada kalangan perguruan tinggi pun juga terdapat minimnya literasi. Dan yang kedua itu kurang maksimal pemanfaatan potensi zakat. Kurangnya dukungan di lapangan merupakan salah satu aspek juga dalam keterbelakangan ini. Diperlukannya regulasi atau kebijakan yang mengikat agar
potensi zakat ini dapat tersalurkan dan pemberdayaan zakat ini dapat terwujud secara efisien dan efektif dan tersalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Apabila regulasi atau kebijakan ini masih mengambang atau tidak segera untuk diikat, maka eksekusi zakat di tengah realitas masyarakat pun juga lemah. Dan selanjutnya itu aspek kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat atau lembaga wakaf, karena kurangnya transparansi oleh lembaga zakat merupakan jadi salah satu aspek kurangnya rasa kepercayaan yang timbul dalam masyarakat. Dan yang perlu dibenahi adalah membuat transparansi mengenai pengelolaan atau pemberdayaan keluar masuknya dana zakat dan diakses di segala media melalui media massa dan mungkin bisa ke kelurahan agar masyarakat yang tidak memiliki gadget juga bisa mengetahui mengenai jalannya pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan zakat. Lalu tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat. Lalu distribusi zakat yang hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk kepentingan konsumtif juga merupakan suatu hal yang salah, akan tetapi akan lebih efektif dan efisien ketika disalurkan dalam bentuk yang lebih produktif agar bisa berkelanjutan dalam jangka panjang dalam masyarakat, sehingga krisis sosial atau krisis ekonomi dalam masyarakat bisa tereduksi dengan produktivitas tersebut. Belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf juga merupakan salah satu indikator masih banyaknya nazir yang belum profesional, manajemen yang kurang bagus, belum tersedianya database wakaf, belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterbelakangan zakat dan wakaf di Indonesia dibanding negara-negara lain. Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar. Persyaratan mendirikan lembaga amal zakat yaitu yang pertama, memiliki organisasi kemasyarakatan yang berimplikasi pada kegiatan pendidikan, dakwah sosial, dan lembaga yang berbadan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga yaitu memiliki akses syariat, memiliki pengawas syariat, bukan akses syariat. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, kemampuan administratif, dan kemampuan keuangan. Dan yang kelima itu bersifat nirlaba. Dan yang keenam, bersedia untuk diaudit secara syariat dan keuangan secara berkala. Dan yang ketujuh yaitu mempunyai agenda atau menyediakan agenda pendaya gunaan zakat atau wakaf secara efisien dan efektif untuk terwujudnya kesejahteraan umat manusia. Program-program dalam lembaga amal zakat yaitu yang pertama, optimalisasi usaha-usaha penggalian, pencarian, dan pengumpulan zakat, infak, dan sodaqah secara lebih proaktif, terorganisir, dan terkelola. Yang kedua yaitu pengembangan pemanfaatan fungsi secara lebih produktif sehingga bisa tersalurkan pada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Dan yang ketiga, mengelola
Dengan tata kelola yang efisien, efektif, manajemen terbuka, transparan, dan akuntabel. Ketika hal tersebut dilaksanakan dengan cara baik, tidak menutup kemungkinan zakat dan wakaf di Indonesia akan berfungsi atau berafiliasi sebagai penunjang untuk pemberantasan ketimpangan dan kemiskinan yang terhadap bangsa Indonesia ini, dan karenanya potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar dibanding negara-negara lain. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf, dan apabila ada uraian yang kurang pas mohon dikomentari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.